Rumi sudah ingatkan ya, jangan minta nasihat kepada orang yang tidak pernah meninggalkan rumah. Artinya, dia tidak tahu konteks. Orang yang tahu konteks itu adalah orang yang dia berada di realitas. Kalau bahasa syariati, orang yang tahu konteks itu adalah orang yang mencebur tangannya di lumpur. Jadi kalau dia tidak pernah menceburkan tangannya di lumpur, dia tidak tahu seperti apa realitas itu. Dia hanya membangun menara gading untuk dirinya sendiri dan pada akhirnya itu tidak menjawab apapun kecuali untuk dirinya sendiri. Jadi mungkin yang ada seperti begini, Ustaz, untuk memperhadapkan di fenomena yang kekinian dalam hal eksistensi Tuhan yang dimana masyarakat ini sudah jauh istilahnya menilai bahwa oh ini kita hanya bergerak pada pola sosial saja. Nah kita sudah tidak menilai oh saya harus berbuat kebaikan apa semua. Nah hal ini kan menurut saya itu kan mematikan nilai moral, Ustaz. Menurut saya seperti itu. Ah, bagaimana tanggapannya kita, Ustaz, dalam aspek sufistik itu, seperti tasbih dan tansi itu kita sudah tidak menilai, oh Tuhan sudah kita tidak lihat ada di mana, kita sudah berbuat dosa di mana. Seperti itu, Ustaz. Jadi memang kalau kaitannya dengan aspek dosa ya, makanya kenapa Quran itu disebut dengan lalai. Jadi lalai. Lalai itu artinya apa lalai? Lalai itu bahwa sebelumnya saya tahu. Saya sadari itu sebelumnya. Cuma karena saya fana, jiwa saya sedang senang terhadap keindahan dunia, ini yang saya lupakan. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat itu, Quran menyebut sebagai orang-orang yang lalai. Dia punya kesadaran sebelumnya, kan ini kan fitrah ya. Fitrah itu bahwa manusia itu jujur. Fitrah itu manusia tidak suka berbohong, berdusta. Itu kan fitrah ya. Semua orang mengaku itu. Ada di dalam diri kita. Nah, cuma karena ada hal dunia yang membuat manusia kemudian lalai. Entah itu keindahan dunia, entah itu kenikmatan dunia. Ini yang kemudian manusia membuat lalai. Makanya itu yang menarik sebenarnya satu pembahasan yang khusus terkait dengan kelalaian di dalam diri manusia. Jadi kalau kita tarik ke dalam dimensi sosial, kalau ini mungkin tadi personal, dimensi sosial, nah ini mungkin yang terjadi secara masif di dalam realitas kita. Artinya yang bermain itu tidak lain adalah entah itu kepentingan personal atau kemudian kepentingan kelompok hanya untuk mengejar tadi bagaimana memang kecenderungan manusia itu kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi eh, makanya kata Quran kebanyakan manusia itu ghafilun, orang-orang yang lalai. Kalau memang dalam hal ini memunculkan ketidaksadaran ataukah mungkin itu lalai, artinya kan kita merasa bahwa Tuhan ini tidak berada di sisi kita. Hal-hal ini yang mungkin saya pertanyakan, apakah keberadaan Tuhan itu tidak nyata saat ini? Seperti itu. Tuhan saya yakin sangat nyata. Sangat nyata, cuma begini, saya selalu kalau membahas ini, nyata tidak nyata, selalu melihat dua sisi ya. Tuhan ke kita dan kita ke Tuhan. Tuhan ke kita itu kita tidak perlu ragukan. Dia senantiasa hadir. Dan Quran sendiri menjelaskan kan. Dimanapun kau hadapkan wajahmu, situ wajah Allah. Wahuwa ma'akum aina makanu. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu bahasa Quran. Artinya kita tidak perlu ragu tentang kehadiran Tuhan. Yang problem kitanya. Kita ke Tuhan yang problem. Artinya kita ini ada tirai hijab yang kita sebut tadi lalai. Itulah yang membuat kita terlepas kesadaran ilahiyahnya, yaitu dimensi kelalaian. Kita ciptakan sendiri sebenarnya kelalaian ini. Nah, itulah kenapa syariat turun. Syariat itu fungsinya tidak lebih untuk menghidupkan fitrah kita, biar kita tidak lalai tadi. Sehingga meskipun kita misalnya hadir dalam realitas sosial yang seperti itu, kita masih punya kesadaran. Dalam hal ini mungkin saya lanjut juga bahwa kalau memang ada sebuah nilai yang kemudian ini tidak bisa
termaknai di ekosistem yang lebih luas di masyarakat sosial, nah itu kan artinya nilai itu menjadi absurd juga. Nah, apakah kiat-kiat yang kedepannya yang harus kita lakukan supaya bisa menumbuhkan hal itu? Pama, anggaplah nilai ini kan kita tidak bisa buat ke orang lain untuk menerima Oke. seperti itu. Mm-mm. Nah, kalau memang nilai ini mati dan hanya pada individunya kita, artinya nilai itu kan eh, tidak bernilai juga di luar daripada diri kita. Ya, mm, ini yang saya selalu menyebutnya sebagai absurd. Iya. Absurd. Jadi absurd itu apa? Nilai yang kita junjung tidak lagi memberikan nilai. Jadi nilai yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu nilai yang idealitas, nah ternyata nilai ini tidak menjawab di realitas sosial. Jadi ketika dia tidak menjawab, itu disebut dengan absurd. Jadi absurditas itu adalah nilai yang kita junjung tinggi tidak lagi menjawab. Dan itu kita lihat mungkin seperti kegelisahan sebagian besar orang ya. Bahwa ada nilai yang kita pegang, tetapi nilai ini kemudian tidak lagi bisa menjawab fenomena yang ada sekarang ini, fenomena sosial yang saya maksud, fenomena sosial. Nah, sehingga kita sebenarnya sebagai orang-orang yang punya kesadaran itu harus membentuk diri yang lebih kuat lagi untuk bagaimana kita dengan kesadaran itu yang kita lakukan adalah berbuat kebajikan. Makanya saya selalu mengajak teman-teman yang kita bisa lakukan hari ini adalah tidak lain adalah berbuat kebajikan dan kebaikan kepada orang lain, kepada siapapun, karena ya itulah salah satu tugas kemanusiaan kita dan mudah-mudahan dengan kita berbuat kebajikan dan kebahagiaan ini itu ada berkah berdampak kepada orang lain dan khususnya juga berdampak kepada diri kita. Karena kita lihat memang fenomenanya sangat susah untuk ini ya nilai-nilai ini terbangun karena kesadaran sosialnya belum terbangun. Mungkin kesadaran personal-personal ada, tetapi secara kolektif belum terbangun. Makanya kita sebagai seorang individu yang punya kesadaran itu, tugas kita adalah tidak ada yang lain kecuali berbuat kebaikan dan kebajikan. Mungkin saya ambil sedikit ini petikan dari Rumi. Apakah ini benar atau tidak? Mohon dikoreksi nih, Ustaz. Ketika hendak melakukan perjalanan, janganlah meminta nasihat dari orang yang tidak pernah meninggalkan rumah. Nah, selanjutnya adalah menurut saya orang yang meninggalkan rumah yang menghadapi realitas itu akan bias pada nilai-nilai yang mereka pahami. Nah, mohon dulu pencerahannya, Ustaz. Nah, ini kan suatu hal yang Rumi sudah ingatkan ya. Jangan minta nasihat kepada orang yang tidak pernah meninggalkan rumah. Artinya, dia tidak tahu konteks. Iya kan? Dia tidak tahu konteks. Orang yang tahu konteks itu adalah orang yang dia berada di realitas. Atau kalau bahasa syariati, orang yang tahu konteks itu adalah orang yang menceburkan tangannya di lumpur. Jadi kalau dia tidak pernah menceburkan tangannya di lumpur, dia tidak tahu seperti apa realitas itu. Dia hanya membangun menara gading untuk dirinya sendiri dan pada akhirnya itu tidak menjawab apapun kecuali untuk dirinya sendiri. Itu kan tidak seperti itu. Nah, cuma memang di sisi lain, kalau dia keluar, dia akan tercebur dalam lumpur yang macam-macam ya. Dia akan tercebur di sana karena realitas sosialnya seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan, selalu mengutip satu filosof bahwa kalimat yang paling berbahaya itu adalah semua orang melakukan hal yang sama. Gitu kan? Jadi karena si Fulan bangun dinasti, saya juga bangun dinasti. Karena si Fulan berbuat begini, saya juga begini. Itu ya pada akhirnya semua orang melakukan hal yang sama. Nah, cuma pesan Rumi ini adalah mengingatkan tentang bagaimana kita mengetahui konteksnya secara keseluruhan. Dan itu menurut saya suatu hal yang sangat penting, memahami tentang fenomena konteks yang sedang kita berada. Atau kalau bahasa filsafatnya, kita harus punya metodologi fenomenologi. Jujur kepada fenomena yang sedang terjadi. Kalau kita tidak jujur kepada fenomena yang sedang terjadi, itu bisa jadi bias. Nah, persis yang dijelaskan oleh Rumi, jangan minta nasihat kepada orang yang hanya kerjanya di rumah gitu. Apa yang bisa kita tahu gitu kan? Karena dia hanya di kota kecil itu dan dia tidak pernah melihat apa yang terjadi di luar sana. Nah, sementara memang di luar sana kita pun harus
mengkoreksi bahwa jangan-jangan orang yang di luar sana ini juga orang yang tidak mau kembali ke rumahnya. Maksudnya dia justru hanya asik di luar rumah dengan segala keindahannya dan lupa untuk pulang jalan kembali. Itu juga problem. Makanya Rumi di kitab pertama mengingatkan, dengarkanlah seruan ini yang sedang melirih atas derita keterpisahannya. Jadi sejak awal dia menyadari tentang keterpisahan derita eksistensi karena dipisahkan dari rumpun bambu. Ya ini kita sebelumnya di alam roh kan. Nah, kita turun sejenak di dunia ini untuk beramal soleh. Nah, kadang karena dunia ini indah dan nikmat, kita melupakan asal muasal kita. Nah, mungkin kita ketika terjun dalam dunia sosial yang tercebur dalam lumpur ini, kita tetap harus mengingat tentang asal muasal kita. Artinya, dalam konteks itu kita harus bisa menyeleksi mana sesuatu hal yang positif untuk kita dan mana sesuatu hal yang membawa kita hanya sesuatu yang negatif. Jadi kalau sesuatu yang negatif seharusnya kita sebisa mungkin untuk menghindari seperti itu. Jadi kalau memang ada kutipan yang dari Rumi seperti itu, derita bambu yang memisahkan dirinya dari rumpun, itu menjadi keresahan juga karena ketika kalau kita melihat role model bahwa jangan sampai bambu yang dicabut dari rumpunnya itu menjadi display atau kan Hmm. sesuatu yang seni yang baru, itu menjadi role modelnya kita padahal itu nilainya salah. Nah, apakah sekarang kita bagaimana menyeleksi karena kita ini ada di dunia materi, tidak mungkin kita nafikan atau kesampingkan bahwa oh ini role modelnya kami yang tepat di dunia materi. Nantilah yang belakangan kalau untuk dalam artian kan kita tidak bisa sisihkan bahwa ini masih dunia materi, kita masih berkutat. Hmm. Kita tidak bisa sisihkan. Nantilah kalau masalah akhirat belakangan. Justru itu sebenarnya kita harus dalam tanda kutip ya harus meletakkan dunia materi dengan segala nikmatnya itu tidak lain adalah berbuat kebajikan amal soleh. Jadi lagi-lagi bukan untuk ini ya untuk memperkaya diri dan seterusnya. Menurut saya itu sudah di luar konteks kalau seperti itu. Karena seperti kata Rumi, kalau ke, meskipun kekayaan saya sebesar gunung, yang bisa masuk ke di dalam saya itu seluas tenggorokan saya itu kata Rumi. Jadi meskipun kekayaan saya sebesar gunung, yang masuk dalam diri saya hanya seluas tenggorokan. Artinya kata Rumi, itulah rezeki saya yang bisa makan. Yang masuk ke dalam diri saya, itulah rezeki. Yang sebesar gunung itu bukan rezeki saya. Nah kadang kita sebagai manusia melupakan itu. Jadi kita mau semuanya. Selain masuk di tenggorokan, kita juga ingin memiliki gunung itu. Padahal kita menyadari nanti yang menyertai kita ya tidak ada yang lain kecuali amal soleh kita sendiri. Jadi kita harus menyadari itu. Eh, Lagi-lagi kembali kepada kesadaran. Makanya lawan kesadaran itu lalai ya. Ini kalau kita kembali ke Quran. Jadi lawan kesadaran itu adalah kelalaian. Yang memang agak sulit adalah menumbuhkan terus-menerus kesadaran itu. Itu yang memang agak sulit, menumbuhkan terus kesadaran itu. Karena kita terdistraksi oleh keindahan, kenikmatan dunia. Nah ini yang mungkin yang menjadi penghalang ya untuk kita bisa merasakan, mencicipi apa yang ada di alam batin. Kita terdistrak oleh nikmat dan keindahan dunia tadi. Mungkin satu lagi nih Ustaz, yang terakhir. Ini juga mohon dikoreksi. Ini juga dari Jalaluddin Rumi. Lari dari apa yang menyakitimu justru akan semakin menyakitimu. Jangan lari terlukalah hingga akhirnya kau sembuh. Jangan lari. Lari dari apa yang menyakitimu Hmm. justru akan semakin menyakitimu. Jangan lari, terlukalah hingga akhirnya kau sembuh. Pertanyaannya Ustaz, siapa yang mau tersakiti? Nah, ini mungkin memang secara fitrah ya, tidak ada yang mau memilih untuk derita. Secara fitrah kita maunya enak, kita maunya nyaman, tenang gitu, dan tidak ada yang mau untuk terluka. Cuma, satu hal yang mesti kita sadari, dunia ini adalah justru tempatnya kita ditempa dan dicoba. Ada ujian-ujian. Itu tidak satupun manusia yang bisa luput dari hal ini ya. Bahwa kita akan diuji, dicoba, dan seterusnya. Justru di dunia inilah
tempatnya kita diuji dan dicoba. Nah, sehingga kata Rumi, itu kalau kita lari itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sehingga saya selalu mengutip obat derita ada dalam derita. Itu kaitannya seperti itu, bahwa selama saya tidak bisa pertama menerima, lalu kedua saya memeluk derita, maka saya tidak akan tahu apa derita itu. Dan karena saya tidak tahu derita itu apa, saya pun tidak tahu cara penyembuhannya. Saya akan tahu cara penyembuhannya kalau saya mendekat, yakni pertama menerima, kedua memeluk derita itu. Barulah kemudian saya tahu cara penyembuhannya, dan tidak lain itu adalah menerima itu sendiri. Menerima luka dan derita itu sendiri. Nah, cuma khusus dalam pembahasan suluk, jadi kenapa Rumi selalu bicara derita, sebenarnya lebih banyak kepada pembahasan satu bentuk perjalanan dan suluk. Suluk itu memang di situ ada derita. Derita apa? Derita tubuh. Tubuh ini maunya nyaman, maunya makan enak, maunya dia pakaian yang bagus, maunya tempat yang nyaman. Nah, sehingga ruh yang selalu mau naik ke atas, ini akan menghalangi yang tubuh ini. Makanya dia selama dia berjalan menuju Tuhan, itu pasti ada banyak hal yang tidak menyenangkan yang menghampiri dirinya. Seperti itu. Makanya kata Rumi, mintalah derita, derita. Jadi Rumi justru minta kita derita, tapi itu tidak lain dalam konteks suluk ya. Suluk sebagai perjalanan rohani.